Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kartila dengan NIM 24602020 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah saya yang berkaitan dengan dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kamu tahu nggak apa itu hukum? Nah, jadi hukum adalah sistem peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat serta bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Jadi, secara umum, hukum mencakup norma-norma, sanksi, dan lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Hukum dapat berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis, dan keberadaannya penting untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya kekacauan. Apa saja sih tantangan penegakan hukum? Nah, tantangan penegakan hukum yang sering terjadi di negara kita yaitu seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan masih banyak lagi yang terjadi di sekitaran kita. Untuk lebih lanjutnya, kita saksikan saja video secara realitanya. Saudara, Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Jadi, heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim pengadilan negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tan. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, PBHI, Kontras, JLBHI, Amnesty, Walhi, Perludem, Migrancare, ICW, Setara Institut, dan lain-lain mengungkapkan sejumlah kasus kecurangan pemilu yang mereka temukan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan kecurangan pemilu 2024 mencakup penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level, mulai dari pejabatnya, anggaran, kewenangan, hingga pengaruh. Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan demi kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat tertentu. Akan tetapi, kata dia, bisa saja 121 kasus yang tercatat oleh koalisi masyarakat sipil hanyalah puncak gunung es saja. Dia menduga sebenarnya kasus kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024 lebih banyak dari yang mereka temukan. Dia lantas mencontohkan salah satu kasus kecurangan, yakni Kementerian Agama yang mengundang seorang capres ke acara sarasehan, yang mana
Nah, dari video tersebut, dampak yang terjadi sangat luas dan merugikan berbagai aspek kehidupan seperti kesejahteraan menurun, korupsi, mengalihkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Akibatnya, rakyat tidak mendapatkan hak dan layanan yang layak sehingga kualitas hidup menurun. Keadilan sosial terganggu. Penyalahgunaan kekuasaan membuat hukum untuk menjadi tidak adil. Orang yang memiliki kekuasaan atau uang bisa bebas dari hukuman, sementara rakyat biasa bisa dihukum berat. Ini menciptakan ketimpangan dan rasa ketidakadilan di masyarakat. Ketiga, kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pejabat dan lembaga negara. Ketika pemerintah tidak dipercaya, partisipasi warga dalam demokrasi juga menurun. Keempat, pengangguran dan kemiskinan meningkat. Dana dan korupsi seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja atau program pengentasan kemiskinan. Akibatnya, ekonomi tidak berkembang maksimal dan rakyat sulit keluar dari kemiskinan. Kelima, pendidikan dan kesehatan terkorbankan. Anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sering dikorupsi dan disalahgunakan, sehingga sekolah kurang fasilitas, guru kekurangan gaji, rumah sakit tidak lengkap, dan layanan publik jadi buruk. Keenam, lemahnya suplemensi hukum. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menghambat penegakan hukum yang adil. Hukum bisa dibeli dan aparat penegak hukum menjadi tidak netral. Jadi, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sangat merugikan rakyat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil sangat penting demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum yang berkeadilan. Secara teoritis, tujuan hukum menyangkut tiga hal, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dapat dikaitkan bahwa keadilan adalah tujuan universal yang utama, sedang keadilan merupakan konsep yang abstrak, tetapi konsep keadilan mencakup perlindungan hak, kesetaraan, pentingnya berdiri di depan hukum, dan prinsip proporsi antara kepentingan individu dan masyarakat. Sifat abstrak keadilan tidak selalu lahir dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh mood sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan norma masyarakat lainnya. Oleh karena itu, keadilan juga bersifat dinamis yang mungkin diperhatikan dalam hukum positif. Para filsuf memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya. Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, yaitu keadilan legalis, distributif, dan komutatif. Sedangkan Thomas Aquinas, keadilan terbagi menjadi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Menurut Reschoe Poud membagikan peradilan menjadi dua bagian, yaitu peradilan dan peradilan administrasi. Dari konsep tersebut, kita dapat melihat bahwa penegakan hukum yang adil harus mencakup perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan dan status hukum, asas proporsionalitas antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Dan disitulah kita tahu mengapa penting penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, karena dapat mewujudkan keadilan sosial, memastikan setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan agama. Keberadaan sistem hukum yang adil juga menjadi
kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum yang pada gilirannya menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat demokrasi. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan berfungsi mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka tahu bahwa pelaku kejahatan akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan korupsi. Tidak kalah pentingnya, penegakan hukum yang adil memperkuat integritas negara di mata dunia internasional, memastikan kestabilan politik serta sosial di dalam negeri. Meskipun demikian, untuk mencapainya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti kemerataan akses keadilan dan praktik korupsi yang membutuhkan upaya bersama dari semua elemen negara dan masyarakat.